mandi wajib menyentuh kemaluan. Baik, ini judulnya mandi wajib menyentuh kemaluan. Fatwa Tarjih jilid 2 halaman 45. Baik, pertanyaan. Bagaimana kalau dalam mandi junub menyentuh kemaluan? Apa tidak perlu wudu? Mohon penjelasan. Penanya seorang guru di Yogyakarta. Ini artinya penanya tidak mau disebutkan namanya. Itu sudah biasa. Kami dulu pernah kerja di salah satu redaksi majalah. Itu juga tidak sedikit penanya minta dirahasiakan. Tidak boleh disebut namanya. Baik. Jawaban ketika mandi junub menyentuh kemaluan, apa tidak perlu wudu? Jawabannya memang benar, Nabi tidak wudu lagi setelah mandi junub. Jadi Nabi itu ketika mandi besar, beliau tidak wudu lagi. Hal ini dinyatakan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud, riwayat An-Nasai, riwayat Imam Turmudi, riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Untuk jelasnya, hadisnya adalah an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusli minal janabah." Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi wajib. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengambil air wudu sesudah mandi junub. Jadi hadisnya cukup tegas. Riwayatnya dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Nabi, keterangannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Mengenai ketentuan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan dinyatakan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Busrah binti Sofwat dan hadis riwayat Talaq ibn Ali. Hadis Busrah binti Sofwan ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka jangan sholat sebelum berwudu. Artinya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Jadi Nabi menyampaikan bahwa barang siapa menyentuh kemaluannya, jangan sholat sebelum berwudu. Hadis ini diriwayatkan dari, tadi sudah kita sebutkan, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis Talaq ibn Ali, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Sama, ini menegaskan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dan masih ada lagi hadis yang menguatkan hal ini, seperti hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr ibn Shu'aib dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Jadi jelas menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Tetapi bagaimana Nabi melakukan mandi junub kemudian setelah itu tidak wudu lagi? Untuk menjawab ini perlu memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi. Jadi perlu memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi. Pada waktu Nabi mandi, menyentuh kemaluan sebelum wudu. Jadi mencuci kemaluan itu yang awal, bagian awal. Bagian pertama itu sesudah cuci tangan, itu adalah membersihkan kemaluan dan semua lubang tubuh. Dibersihkan
semua. Itu letaknya di awal, bersih dulu. Sehingga setelah selesai mandi tidak perlu lagi berwudu. Jadi beliau menyentuh kemaluannya sebelum berwudu, setelah itu berwudu, kemudian mandi, dan itu tidak perlu wudu lagi. Coba kita perhatikan hadis bagaimana Nabi melakukan mandi janabat, sebagaimana hadis dari Aisyah. An Aisyata, dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah yabda fayaksil yadaihi. Beliau ketika mandi junub dimulai dengan mencuci kedua tangannya. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaksilu farjahu. Jadi beliau menuangkan bagian kanannya terus bagian kirinya. Jadi menuangkan air bagian kanan kemudian bagian kiri, cuci tangan. Fayaksilu farjahu summa yatawadda wudu'ahu. Jadi beliau cuci kemaluan kemudian berwudu. Jadi beliau di sini mencuci kemaluan kemudian berwudu. Berarti berwudunya sesudah mencuci kemaluan. Summa ya'khudul ma' wa yudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lalu wudu seperti wudu untuk sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya. Jadi memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya. Hatta idza ra'a an qidas tabra'a ahfana ala ra'si salasa hasiyat. Jadi setelah beliau memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut sampai merasa bahwa sudah merata, air itu disiramkan pada kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi gebyur ping telu. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi. Summa ghassala rijlaihi. Jadi kemudian membasuh, setelah meratakan air ke seluruh badannya, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Berarti masih nyentuh kemaluan lagi tidak? Tidak, maka beliau tidak perlu berwudu lagi. Maka dengan memperhatikan hadis ini, bahwa jelas Nabi tidak mengulang wudu karena beliau menyentuh kemaluannya sebelum berwudu. Maka kalau Bapak Ibu pengen mandi junub tapi tidak wudu lagi, maka ikuti cara Nabi. Lana anduan piye? Yo citing-citing. Hati, ojo di senggol. Apalagi selain anduan? Nanti pakai celananya gimana? Ya alon-alon. Ya. Nek ra gelem alon-alon ya wudu meneh wong batal karena menyentuh kemaluan.